diperhatikan oleh semua PAJ dan PJ bahwa ketika kita menaruh bendera, menancapkan bendera Ibnu di pondok pesantren, di sekolah, di kampus, dimanapun, ibaratnya kita sedang bertarung, kita sedang taruhan. Kalau dalam artian, ayo jangan hanya sekedar biar dianggap sukses karena bisa mendirikan 10 PKPP. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan aku dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara PAJ PPNU Tenggelam, yakni Ngopsai, Ngobrol Santai. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial sekali dari PW Ibnu Jatim, yakni saya perkenalkan dulu ya, rekan Zainullah, Waka Bidang Jaringan Pesantren Ibnu Jatim. Bagaimana rekan Zainullah kabarnya? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah. Gimana perasaannya tiba di Jombang kali ini? Jombang bagi saya adalah bumi di mana saya harus bersyukur bisa mengenal NU dan bisa beraktif di IPNO. Jadi kembali ke Jombang ini seperti saya memeluk Nahdlatul Ulama. Insya Allah terngiang-ngiang karena Oke. Kesibukannya sekarang di PW itu gimana rekan Zainullah? Kalau kesibukan di BW ya memang karena kami sadar di tanggung jawab. Kami dari awal memang sudah harus siap mewakafkan diri kapanpun dibutuhkan oleh teman-teman, terutama PJ-PJ se-Jawa Timur. Ya, satu kata yang harus kita siapkan adalah kata siap. Siap ditempatkan dimanapun. Artinya semakin sering kita disibukkan dengan IPNO berarti kita melihat Jawa Timur itu terus hidup dari hari ke hari. Oke. Perlu diketahui ya teman-teman rekan-rekan aku semua, rekan Zainullah ini adalah salah satu kader dari Madura. Oke. Gimana nih perjalanannya dari Madura sampai ke PW Ibnu Jatim? Ya. Kalau di Madura itu istilahnya saparetanan itu ya, persaudaraan. Jadi saya juga semoga kehadiran saya di Jombang juga bisa semakin mempererat ikatan saparetanan. Salam setonggere kalau bahasa Madura. Salam setonggere itu artinya salam satu darah. Itu kalau sudah kita orang Madura bilang salam setonggere, artinya kita sudah menganggap bahwa kita sudah sedarah, artinya bukan hanya teman, tetapi seperti saudara. Oke. Mungkin kita coba salam ya gimana? Salam ya biasa, salam setondere. Salam setondere. Oke. Oke, rekan-rekan semua, jangan lupa kalau kita ke Madura, rasa persaudaraan kita ya. Salam setondere. Oke. Jadi selama saya aktif di IPNO Mbak, itu kurang lebih saya lupa ya, kurang ingat tahun berapa, tapi yang jelas itu sejak saya kelas 3 MA. Hampir mau lulus, saya kemudian kenal dengan IPNO. Nah, menariknya itu sehingga saya bersyukur bisa seperti sekarang karena IPNO membawa saya kemana-mana lah bahasa singkatnya. Kalau ingat pertama kali itu ya saya tidak sengaja dan bahkan tidak tahu ini IPNO ini apa seperti itu. Tahu-tahunya masuk, ada undangan masuk pemilihan ketua IPNO, tak kirain IPNO ini nama orang. Apa tuh? Satu hal yang membuat saya tertarik menghadiri undangan ini adalah ada dua kata ini, Nahdlatul sama ulama. Itu pun saya nggak tahu ulama NU ini apa, tapi karena tertarik akhirnya datang. Ternyata setelah masuk kemudian terpilih jadi ketua PAJ dulu. Langsung ya, jadi ketua PAJ. Ketua PAJ karena vakum seperti waktu itu PAJ saya. Singkatnya kemudian belum genap satu periode, kemudian ditarik ke cabang koordinator SCC. Tahun periode berikutnya jadi wakil kaderisasi. Akhirnya periode kemarin jadi ketua cabang di Sumeneb. Oh, ini perlu diketahui juga ya karena ternyata rekan Zainullah ini itu ternyata ketua cabang Sumeneb. Mantan. Oh, mantap.
Wah, visioner. Visioner ya. Iya, husnul khotimah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah terpikir gak sih rekan Zainullah bisa sampai ke PW Ibnu Jatim? Sama sekali tidak, Mbak. Sama sekali tidak. Saya percaya bahwa ada banyak kata-kata bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Artinya hasil yang kita dapat inilah hasil dari proses kita. Jangankan sampai berpikir untuk jadi pengurus dan wakil ketua PW Jawa Timur hari ini. Berpikir untuk bertahan di Ibnu saja ini posisinya waktu itu kan nggak tahu Ibnu, tiba-tiba jadi ketua PHC. Tapi yang namanya perjalanan dan proses, akhirnya saya menemukan jalan hidup saya ya berkat Ibnu ini. Bisa tahu NU, bisa ngabdi, bisa tahu manfaat hidup kita untuk apa dan seterusnya ya berkat Ibnu. Makanya saya sangat berhutang budi besar kepada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya, Masya Allah. Kalau mendengar ceritanya ini langsung merinding deh. Gimana sih? Oke, gimana sih kiat-kiatnya biar bisa jadi rekan yang membanggakan? Ya mungkin ya tanpa mau menggurui Mbak ya, pengalaman saja lah. Ya, kan kita Saya share. berharap teman-teman nggak usah mikir banyak-banyak lah kalau di Ibnu, artinya nggak usah pengen jadi ini, nggak, intinya sebagai manusia atau umat Islam saya ingin bermanfaat aja lewat Ibnu. Nah, pada akhirnya di tengah jalan Ibnu akan membentuk diri kita, menghantarkan kita pada hal yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Tergantung di mana kita kemudian bisa mengoptimalkan peran kita di organisasi. Yang kedua, saya berpikir mungkin Islam nggak usah ada syarat berada di Ibnu. Kalau memang tugasnya laksanakan ikhlas, insya Allah semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Itu aja sih kalau saran dari saya. Pertama, nggak usah neko-neko maunya apa. Kedua, Islam ikhlas dijalani tugasnya, karena bagaimanapun juga NU kita punya hutang banyak kepada NU. Bisa merasakan hikmat hidup yang damai seperti ini, saya pikir NU sudah berjuang habis-habisan. Makanya untuk menjaga itu kita merawat Ibnu, itu pun belum bisa lunas hutang kita. Ila yaumil akhir saya yakin belum lunas hutang kita kepada NU. Itu mungkin Mbak. Intinya itu kayak apa ya? Bukan apa yang bisa Ibnu atau NU berikan, tapi apa yang bisa kita berikan ya. Jadi manusia yang bermanfaat. Oke, bicara kita lanjut ya. Oke, Mbak. Saya itu penasaran suka. Jenengan kan itu ya, Wakabi dan jaringan pesantren PW Ibnu Jatim. Nah, kita itu di PS Kembangan ini juga punya pesantren-pesantren yang sudah berkembang. Nah, bagaimana sih kita itu, saya wakil teman-teman ini, gimana sih caranya Ibnu itu bisa masuk dan diterima baik ke pondok pesantren, terus gimana kita menyelaraskan dengan aturan yang ada di pondok pesantren tanpa mengurangi pelajaran-pelajaran ataupun apa yang ada di pondok pesantren itu. Ya, pertama Mbak, saya kalau mau cerita dulu ya. Ketika saya diamanahi sebagai wakil ketua PW Jawa Timur yang membidani jaringan pesantren, satu hal yang ada di pikiran saya betapa ngerinya tugas saya karena harus berakselerasi dengan dunia pesantren. Sekalipun lulusan pesantren, tapi saya tetap menganggap bahwa saya kurang pantas sebenarnya menyandang gelar santri. Tapi karena ini adalah tugas dan tanggung jawab saya, maka Bismillah dijalani. Jadi pertama Mbak, saya teringat dengan apa yang beberapa waktu yang lalu ditanyakan oleh salah satu muassis Ibnu lah, Kimukib Nahrawi itu mengatakan Ibnu itu dulu lahir dari pesantren. Seperti kita tahu ada apa namanya, Ijtima'ut Thalabiyah, ada Permanu, ada Iman dan semacamnya, itu lahirnya dari pesantren kan. Nah, tetapi kenapa kemudian belakangan ini pesantren justru sebagai rumah dan rahim lahirnya Ibnu dan IPNU justru ditinggalkan oleh kita. Ini betul-betul menjadi pecutan bagi kita. Ternyata iya juga, kita terlalu jauh mainnya sehingga
rumah sendiri belum sempat kita rawat dan segala macam. Oleh karena itu ini komitmen dari Jawa Timur baik IPNO maupun PNU untuk kemudian menggalakkan yang namanya PKPP kalau di jaringan pesantren. Sayangnya Mbak, ini masih belum berlaku secara nasional. Makanya ini menjelang kongres nanti kami telah sepakat di Jawa Timur untuk bareng-bareng satu komitmen mengawal gagasan soal pimpinan komisariat pondok pesantren. Kami sepakat betapa pentingnya pesantren ini juga ditumbuh kembangkan kesadaran berorganisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama melalui IPNO dan IPNU. Sudah banyak bukti-bukti yang kemudian harus kita sikapi dengan segera. Nah, bagaimana kemudian kita masukkan begini cara yang jadi pertanyaan. Di pesantren sudah tahu kitab, sudah ini dan segala macam. Taruhlah gini, ideologi itu ibarat burung itu kan bulu sakar, Pak. Teman-teman santri kita itu urusan ideologi, urusan nama dia itu sudah tidak perlu dinafikan, tidak perlu dipertanyakan. Mereka sudah se-edu-edunya. Ya. Cuma ada satu hal yang mungkin perlu kita sempurnakan, yakni penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, penguatan berjariahnya melalui pemahaman dan kesadaran berorganisasi. Betul itu sekali. Kita teman-teman mungkin di rumah atau teman-teman di PAC juga pasti menyadari ada banyak lulusan pesantren ketika dia mondok kiainya sangat tulen, tiba-tiba ketika keluar dia jago kitab, dia bisa berdakwah, tapi justru dia hanya kepada NU. Banyak sekali sekarang ya, sekarang yang setelah kita diagnosa Mbak, sebenarnya bukan dari mana dia lahir pesantrennya NU Tulen, tetapi karena mungkin ya, mohon maaf, semoga kalau ini keliru kami bisa mempertanggungjawabkannya, karena mungkin penguatan secara keorganisasian dan kelembagaan secara jamiah belum pernah dikenalkan. Akhirnya ketika masuk dunia luar terkena pengaruh ideologi baru, kemudian terpengaruh geopolitik yang ada seperti sekarang, akhirnya mudah goyah Mbak. Soal ilmuwan amalia mereka sudah luar biasa, tapi soal penguatan secara kelembagaan dan kejamiahannya perlu semakin dimasifkan. Itu salah satu alasan yang perlu kita lakukan ke depan. Itu karena sekarang itu memang zamannya sudah modern dan canggih ya, terus sekarang karena ideologi baru itu, masya Allah, kayak nggak bisa kita batasi, maksudnya dari mana aja, meskipun anak pesantren juga bisa ikut, masya Allah. Kalau pengalaman jenengan di Madura itu gimana sih pondok pesantren? Ya. Kalau pesantren gitu ya di Madura, saya pikir kalau dengan Jawa Timur ada dengan Jombang lah, kita bisa sebut sama-sama. Kalau Madura Pulau Santri maka Jombang Kota Santri gitu ya. Iya, di Madura itu Mbak, sebajing-bajingnya orang itu pasti taklimnya kepada pesantren, hormatnya kepada kiai, itu yang paling utama. Masya Allah, itu yang di Madura. Mau dia seorang bajingan, seorang mohon maaf begal misalkan, kalau sama kiai dia sami'na wa ta'na. Begal gitu loh kan? Begal. Ya, kalau di sini begal ya. Begal. Jadi itu soal pesantren, artinya kenapa saya sampaikan itu? Artinya kekuatan pesantren, pengaruh kiai itu masih menjadi kontrol utama di Madura. Alhamdulillah itu. Sekalipun ya belakangan ada mulai seperti tadi itu efek-efek pengaruh ideologi baru akhirnya membuat santri karena beda pandangan tentang kiai dan segala macam. Ini yang sebenarnya sangat kita tidak harapkan. Makanya kemudian kami sadar kehadiran IPNO dan IPNU menjadi penting, sangat penting, mobil khusus di Madura. Makanya saat ini salah satu pilot project, bukan pilot project sih, lebih kepada soal etika berjamiah kita mulai dari Madura lebih tepatnya di kelahirannya Syekhul Masyayikh Syekhul Nahuli Bangkalan itu. Kita coba di sana dibentuk PKPP. Alhamdulillah para kiai di Bangkalan semuanya sangat merestui dan sudah dilantik, ada berapa sudah. Tinggal nanti kita pindah ke Jombang, karena Jombang bagi saya adalah wilayah yang harus dikedepankan karena ini adalah buminya para masis.
kita kualat nanti kalau menyepelekan Kabupaten Jombang. Iya, karena Jombang memang identik sekali ya kota santri dan SU-nya gitu. Kalau boleh tahu nih rekan saya, sejauh mana sih PW itu PW itu Jatim ini dalam jaringan pesantren gitu? Gimana sih sejauh mana? Kami Mbak, dalam 1,5 periode kami menarget 1000 PKPP akan terbentuk. 1000 PKPP. 1000 Jatim Mbak. Bukan hanya soal kuantitas, tapi soal kualitas juga. Artinya kami ketika menaruh angka 1000 ini juga menjadi pertaruhan bagi kita. Apakah bisa? Iya. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi ini Nahdlatul Ulama. Pesantren ini kan rahimnya NU. Insya Allah para mahasiswa juga memberkati dan memudahkan ikhtiar kita. Jadi itu ikhtiar kita, sudah kita mulai beberapa PC, kita mintai bicarakan langsung, kita pengen ini segala macam, kita diagnosa permasalahannya apa, nanti kita juga bangun stakeholder tertentu. Kalau di NU itu ada RFI, nah kita juga MOU dengan RFI, tiap PC juga kita minta untuk MOU, MWC, pengurus MWC yang punya pondok, kita juga harapkan terutama di Tembelang ini namanya ya. Betul. Tembelang atau Tembelang? Tembelang. Ya. Kami sangat berharap para kiai, para guru yang ada di MWC Tembelang terutama yang ada pondok pesantren sangat berharap untuk ikhtiar kita ini didorong dan dibantu agar minimal pondok-pondok kita, pondok-pondok para kiai ini bisa dibantu oleh teman-teman PAC untuk dibentuk PKPP. Amin. Sedikit bercerita juga ya. Rekan di Tembelang ini memang banyak sekali pondok pesantren juga, dan kami dari PAC Tembelang ini juga mulai dari awal mengusahakan bagaimana sih PKPP bisa bangkit, bisa ikut serta dalam iklim PNU. Nah, ini tuh menjadi tantangan yang lebih bagi kami untuk mendirikan PKPP, karena kami memang dari backgroundnya banyak yang dari PAC Tembelang ini bukan dari kalangan pondok pesantren, dan itu yang menjadi tantangan baru buat kami untuk hadir ke PKPP yang notabene-nya itu memang sangat santri dan agamis. Itu yang jadi tantangan juga. Nah, menurut jenengan itu bagaimana sih kita bisa merawat PKPP di lingkungan kita? Pertama ketika disampaikan bahwa di PAC Tembelangan ini tidak semuanya santri Mbak. Mungkin mayoritas yang non santri ya, maksudnya bukan lulusan pesantren. Ini yang perlu saya apresiasi. Artinya itu sudah berhasil masuk ke bukan hanya kalangan santri. Tetapi pertanyaannya adalah lantas kemana alumni pondok pesantren ini kalau tidak ngurus PAC IPNU Tembelangan? Kan ini ya dua sisi, satu sisi kita bangga, di sisi lain kita juga bertanya. Nah, ini ayo jawab bersama bahwa kalau bisa dirawat bareng-bareng, kenapa tidak? Nah, ketika soal tips mungkin ya merawat PKPP, satu teman-teman sekalian ini juga perlu diperhatikan oleh semua PAC dan PJ bahwa ketika kita menaruh bendera, menancapkan bendera IPNU di pondok pesantren, di sekolah, di kampus, dimanapun, ibaratnya kita sedang bertarung, kita sedang taruhan. Taruhan dalam artian, ayo jangan hanya sekedar biar dianggap sukses karena bisa mendirikan 10 PKPP. Jangan. Siapkan betul-betul, matakan betul-betul. Sekali kita sowan, sekali kita diberi kepercayaan, mari kita buat kepercayaan itu tetap terjaga. Caranya apa teman-teman sekalian? Kalau saya sederhana, sebenarnya IPNU itu, mohon maaf ya, kan bukan kemudian karena kita IPNU ini adalah aset. Aset di mana saya memahami IPNU ini adalah gudangnya orang berprestasi, gudangnya orang-orang cerdas, dan gudangnya orang-orang kreatif. Nah, ayo kita coba peka dikit aja soal ini. Contoh kita di PKPP atau PK Komisaris biasa.
Kebanyakan kita yang penting dibentuk, dilatih, mujur-mujur ikut Makasda, habis itu di rapat anggota, dilatih lagi, akhirnya bosan kan? Nah, saya berharap teman-teman dimanapun, terutama di Tembelangan, ayo kita lebih meningkatkan grade dan akselerasi kita yang lebih inovasi. Taruhlah teman-teman di PKPP 1 misalkan, kita diagnosa kalau di sini memang potensinya adalah soal literasi, mari pondok pesantren A misalkan ini kita fokuskan saja soal literasi, sehingga kemudian ketika kita bicara kader Ibnu IPNU soal literasi, maka kita ke Tembelangan di PKA misalkan. Ayo kita fokus, kita arah. Kalau urusan sastra misalkan, kita maksimalkan urusan sastra. Nah, diagnosa itu yang bisa teman-teman. Urusan misalkan, mohon maaf, dunia ekonomi kreatif, PK IPNU, PKPP IPNU IPNU pondok apa misalkan, berwirausaha punya produk, why not? Kan begitu. Kenapa tidak? Justru ini yang diharapkan oleh NU hari ini terkait dengan kemandirian ekonomi dan segala macam. Saya pikir teman-teman ingat kita punya aset terbesar, yakni investasi leher ke atas. Kita punya akal, kita punya ide, kita punya kreativitas. Ayo ini diperas betul-betul gimana caranya biar ini bisa optimal. Ya berarti harus berinovasi lebih ya untuk di PKPP itu. Nah, saya mau tahu juga ini sejauh mana sih kota mana yang menurut jenengan ini sulit sekali untuk PKPP-nya? Yang sulit di Jawa Timur. Iya betul sekali. Saya pikir kalau sulit kita mungkin ini tergantung tantangannya. Cuma kalau pertanyaannya yang mana yang kota mana yang sulit, maka jawaban saya justru kota yang sangat mudah dan punya harapan besar, Jombang. Oh, Jombang. Saya berharap besar Jombang. Makanya Mbak, selain untuk menghadiri podcast ini, sekalian besok kami sudah buat janji dengan salah satu pengasuh di Tambak Beras dengan ketua yayasan. Beliau sangat bahagia, sangat mengapresiasi ketika kami ingin daksowan. Kami insya Allah akan menjadikan Jombang sebagai salah satu prototipe kita, percontohan PKPP di Jawa Timur. Seperti apa sih PKPP? Nanti kita coba bareng-bareng. Kebetulan demisioner ketua PC IPNU Jombang, koordinator Departemen Jaringan Pesantren. Ini juga harus pembuktian nanti Jombang bisa enggak nih ya. Insya Allah besok dan beberapa pekan kemudian Jombang memang kami akan terus membangun komunikasi yang intens terkait dengan ikhtiar kita. Bukan hanya ikhtiar kami, tetapi ini ikhtiar seluruh pimpinan. Nah, setelah kami beberapa cabang-cabang yang kita anggap baik buat dijadikan percontohan, maka kita juga nanti tularkan. Ada contoh. Kita kan butuh teladan kan? Betul. Ini kalau lihat di Jombang, lihat loh di Madura, lihat di mana misalkan ini loh, paling tidak seperti itu. Iya, karena kita memang butuh percontohan dulu ya. Iya, paling tidak setidak-tidaknya mungkin nanti yang ini kita buka di sini dulu. Ini sebenarnya belum tidak pernah kita sampaikan di muka publik, tapi paling tidak kita gini Mbak. Diagnosa kita adalah ketika kita masuk pesantren, kita diagnosa pesantren jenengan ini santrinya punya kecenderungan kemana. Nah, kalau ke ekonomi kreatif, maka kita coba buat pendampingan khusus dari tim kami agar PKPP ini menjadi PKPP percontohan di bidang ekonomi kreatif. Begitupun dengan dunia literasi. Sampai kemudian ketika seperti yang saya katakan tadi, kalau mau bicara IPNU dan IPNU soal literasi, maka kita nanti akan bilang, ayo bicara dengan PKPP ini dong. Ini sudah menjadi PKPP percontohan kita. Dan insya Allah, alhamdulillah sejauh ini sudah banyak dan kami ada beberapa komisaris itu yang sampai kemudian kader IPNU di beberapa pesantren ini sudah tahfidz 30 juz. Kami sangat senang sekali ketika kader kami dari pesantren ada yang tahfidz, ada yang sudah bisa ngaji kitab kuning dan selamanya. Ini yang diharapkan ke depan. Iya sih, karena menurut saya juga potensi di PKPP di pondok pesantren itu memang sangat besar dan menjadi ladang baru untuk ibu PPNU lebih
berkarya, karena kita juga tahu ya, dari banyak lulusan pesantren juga jadi orang-orang besar untuk masa depan itu jelas, dan itu sudah terbukti dari zaman ke zaman. Dan kalau Ibnu IPPNU belum bisa masuk, itu juga menjadi tantangan juga, bagaimana 10 tahun atau 20 tahun ke depan NU berdiri. Nah, kayaknya sangat seru banget ya Mas Zainul ini membahas tentang PKPP. Nah, saya mewakili PAJ ini sangat berterima kasih sudah hadir di podcast kami. Nah, kami juga mau melaksanakan konferancam, insya Allah diselenggarakan bulan Mei. Dan saya ingin pesan dan pesan lah buat kami PAJ Tembelang, khususnya ke PKPP untuk membentuk ataupun untuk periode selanjutnya. Kesan-pesannya saja dari sebenarnya gini Pak, berkait karena ini adalah kontestasi dan konsentrasi. Biasanya kalau promosional ini kita punya penyakit akut Mbak, soal konferensi begini, dan saya paling sangat berhati-hati dan paling jenuh sebenarnya kalau bicara begini. Makanya kemarin ketika saya jadi ketua cabang, saya komitmen Mbak bahwa tugas akhir saya adalah membuat demokrasi IPNU dan IPNU kembali pada fitrahnya, yakni demokrasi musyawarah mufakat. Orang bilang, kalau IPNU musyawarah nggak ada pemilihan, nggak demokrasi, nggak bisa melatih teman-teman untuk berkonstelasi di dalam dunia politik, itu nggak penting. Yang lebih penting adalah kebersamaan, kekuatan, dan kedaulatan teman-teman itu. Makanya kemarin di Sumeneb, biasa kita di Sumeneb, karena kalau saya bicara nggak sesuai dengan yang dialami, nanti kan semua orang bisa berwacana. Tapi ini yang bisa disaksikan oleh teman-teman, konferensi cabang IPNU Sumeneb tanggal berapa? 26, 1 bulan yang lalu. Oh, barusan ya, Masya Allah, Pak Ketua Komisioner ini mungkin kalau saya anggap satu-satunya mungkin ada di luar, tapi yang saya ketahui belum pernah melihat konferensi yang harusnya pemilihan di Sumeneb justru menjadi pengumuman. Kok bisa itu? Gimana? Kan, konferensi menjadi pengumuman. Jadi saya langsung di depan seluruh kurang lebih 370 sekian peserta PKPP dan segala macam itu, saya katakan berdasarkan hasil istikharah dan pertimbangan beberapa masyayikh, ketua terpilih PC IPNU Sumeneb masa hikmah 2022-2024 adalah rekan A dan sekretaris PC IPNU adalah rekan B. Apakah semua sepakat? Semuanya bilang sepakat. Jadi hal baru ini. Jadi hal baru yang itu juga menarik perhatian beberapa teman-teman di luar. Ingat, ini pimpinan cabang. Pimpinan cabang. Kalau PAC bilang sulit, kita sudah membuktikan PC bisa. Artinya apa Mbak? Sejauh mana sih pentingnya ini? Karena menghadiri konferensi kan. Ingat Mbak, saya cuma bilang ke teman-teman sekalian, kalau IPNU memang kuat, IPNU nggak cukup besar. Kalau besar itu biasanya rame, itu besar namanya. Tidak untuk kapal yang dinahkodai oleh seorang pelayar yang membawa ribuan penumpang. IPNU merupakan kapal yang tidak hanya besar, tapi juga harus kuat. Dibuktikan dengan apa? Dengan siapnya samikna wa ta'na para pimpinan. Makanya yang saya namakan Pisof IPNU, Pisofin Wahid, IPNU satu komando, satu tujuan, dan satu gerakan. Alhamdulillah berhasil. Sekalipun sebelum-sebelumnya banyak orang yang meragukan gak akan berhasil. Ini IPNU, ini pemilihan. Saya buktikan bisa. Nah ini saya harapkan nanti di Tembelangan juga. Artinya bukan kemudian bagaimana prosesnya. Biasa, kita juga menjaring teman-teman yang terbaik tanpa harus menghilangkan yang sama-sama baik. Nah, teman-teman, ayo kedepankan gagasan. Kita jangan berkontestasi soal figur. Kita kontestasi saja soal gagasan. Gagasan apa nih yang selama ini belum kita maksimalkan di Tembelangan? Gagasan apa yang mau kita bawa ke depan? Ini yang harusnya kita kedepankan. Jangan ngomong calon.
nggak penting sebenarnya. Masa iya mau berkhidmat di Nahdlatul Ulama ini bicara calon saya mau maju? Kan pertanyaannya adalah mau bermanfaat untuk IPNO dan IPNU apa mau memanfaatkan IPNO dan IPNU? Nah, itu jelasannya. Ini yang saya harapkan nanti. Ayo nanti tembelangan, gaji-gaji bahkan cabang-cabang atas nama pimpinan wilayah. Mari kita perbaiki sistem demokrasi kita. Kita bukan kemudian menghilangkan aturan PDPT, enggak. Tapi ayo kita hilangkan budaya bermusuh-musuhan dan gontok-gontokan sama temannya. Ingat loh Pak, kalau PAC mungkin kurang ini ya. Cabang biasanya kalau dipaksakan pemilihan maka harus ada kekuatan dan kelemahan, ada kelompok pendukung dan tidak mendukung. Ketika itu terjadi maka kita juga harus siap bahwa ada yang akan sakit hati, ada yang namanya pemenang, ada yang namanya kalah. Nah ini yang sangat tidak kita harapkan dimanapun, tidak hanya di Jombang, tidak hanya di Madura, di semua pimpinan. Bahkan kalau bisa gagasan ini akan kami bawa menjadi gagasan yang nasional. Ayolah buktikan bahwa NU bukan demokrasi liberal. Saya mengatakan demokrasi yang sering kita buat ini adalah demokrasi yang kemudian berbahaya. Demokrasi kita yang sebenarnya ya fisofin wahid, musyawarah mufakat, seperti apa yang dilakukan oleh NU kalau memilih Syuriah itu biasanya menggunakan ahwal istikharah dulu, minta pandangan kiai. Nah jangan hilangkan dong peran-peran kiai dalam itu. Katanya santrinya kiai kok urusan beginian menghilangkan peran kiai. Ini kan sangat-sangat tidak masuk akal. Iya, betul sekali. Itu mungkin harapan saya sehingga nanti pembelangan bisa tumbuh menjadi PAJ yang memang benar-benar ini loh PAJ yang sebenarnya inovasinya jalan, inovasinya bermanfaat dan segala macam. Nah ini ke depan kita juga harapkan. Dan saya juga berharap periode mendatang, saya belum tahu ya kondisinya, tapi saya berharap mungkin sudah dilakukan atau belum. Saya berharap teman-teman tidak hanya menjadikan IPNO sebagai ruang ruang yang stagnan. Kita juga perlu, tantangan kita banyak. Betul sekali tantangannya. Mbak Rekanita aja dulunya yang pakai hijau sekarang pakai skincare kok udah berevolusi kan? Ya IPNO juga harus gitu untuk menarik perhatian. Yang awalnya cuma pakai lipstick sekarang sudah glowing ya. IPNO juga harus sama, harus mempermak dengan sedemikian rupa, personal brandingnya juga diperbaiki, inovasinya juga ditambah. Nah, pesan saya terakhir ini soal IPNO yang gaya baru, akselerasi. Nah, karena PW Jawa Timur ketika mengangkat tema di Conferwil berkaitan dengan akselerasi dan inovasi, kemudian dikawinkan dengan jargon PW Jawa Timur, IPNO to the next level. Nah, sehingga melalui podcast ini kami juga ingin mensosialisasikan gagasan ini. Gagasan yang mungkin nanti akan bisa tumbuh berkembang di semua pimpinan yang ayolah potensi-potensi teman-teman ini digali. Saya berharap satu Mbak, budayakan apresiasi. Teman-teman dimanapun jangan sungkan untuk mengapresiasi teman-teman kita. Dalam artian gini, kalau teman kita punya suara yang bagus, ini soal potensi. Maka bentuk apresiasinya adalah sediakan ruang agar potensi dia bisa berkembang. Ini namanya apresiasi. Betapa merasa bahagianya ketika ada teman yang jago nulis, tiba-tiba dia difasilitasi untuk nulis artikel, nulis berita dan segala macam. Sederhana saja, budaya apresiasi yang hilang dari IPNO dan IPNU di Jawa Timur ini. Ketika teman kita ngirim pamflet di grup, kemudian tidak ada respon, rasanya gimana? Itu yang jadi momok ya, sekarang juga ya. Seperti dikacangin AA ya. Aduh, sakit. Rasanya sakit ya. Sama Mbak. Kita akan senang sekalipun hanya bentuknya jab jempol. Ini apresiasi. Nah, ini yang kurang dari kita. Karena teman kita punya potensi, akhirnya kita merasa degi. Ayolah, IPNO open mind. Kalau memang kader kita bagus, kenapa enggak kita apresiasi? Pertama, budaya apresiasi, Pak. Dua, budaya potensi. Teman kita yang punya potensi, inilah budaya apa? Kekuatan kita, bukan kemudian kita
merasa kalah enggak. Iya. Mohon maaf, saya enggak pernah punya trofi di rumah. Tetapi teman-teman yang punya trofi karena saya bikin lombanya. Oh, Iya. jadi ketua panitianya ini jadinya. Ya, banyak. Kemudian inovasi. Terakhir saya minta soal inovasi, Pak. Soal inovasi ini ayo dikembangkan. Apalagi kalau saya senang sebenarnya selain bicara soal jaringan pesantren, bicara kaderisasi karena kemarin saya tim kaderisasi PWNU Jawa Timur. Iya. Kemudian di Sumeneb saya fokus di dua hal, Pak. Digitalisasi sama inovasi. Terus kemudian digitalisasi ini kami memegang predikat sebagai kanal YouTube resmi IPNU dengan jumlah subscriber terbesar di Indonesia setelah Indonesia. Oh. Ini digitalnya. Kalau YouTube IG-nya juga bisa dicek semuanya ada sana PC Sumeneb bolehlah dicek. Kalau inovasi, Mbak, ini mungkin terakhir ya saya tanya ini. Sekalian biar ini juga memotivasi teman-teman. Saya tertantang pada sesuatu yang mustahil dilakukan dan ini menjadi ajang pembuktian apakah kita bisa apa enggak. Terakhir yang saya lakukan itu di Sumeneb, saya menggalakkan semangat kemandirian ekonomi pelajar dimulai dari pimpinan cabang. Satu, kami punya ranting binaan, satu lagi kita punya badan usaha di cabang. Nah, badan usaha yang kita buat, Mbak, kita kerjasama dengan petani, kita jualan beras kemarin. Kita buat label beras lokal Madura diproduksi oleh PC IPNU Sumeneb. Orang ketawa, ini kok dagang beras, ketawa semuanya. Tetapi ketika kami lakukan, kami lakukan, akhirnya kami mendapat juara 1 program inovasi Jawa Timur. Kemudian dari itulah hingga akhirnya ketika saya memimpin PC IPNU Sumeneb di Konfruwil Bojonegoro kemarin, kita dinobatkan sebagai juara umum pimpinan cabang terbaik Jawa Timur. Oh, ternyata ini dia. Ya, juara umumnya yang kemarin Konfruwil ya. Dari Sumeneb. Ini jadi cambukan buat saya sama teman-teman ya. Semoga kami di PAJ PWNU Tembelang ini juga bisa mencontoh. Ya, amin, Pak. PC IPNU Sumeneb dengan segala inovasinya. Jauh-jauh saya ke Tembelangan dari Sumeneb itu semoga bisa bermanfaat dan bisa dicontoh. Iya, terima kasih. Oke, kayaknya sudah cukup ya Mas ya. Tapi saya harap kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan karena ilmu yang jenengan keluarkan ini memang sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Oke, saya mohon maaf juga apabila saya ada salah kata. Oke teman-teman, jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe dari channel YouTube kita. Juga boleh ya dari BC Sumeneb ya, boleh di subscribe juga dari BC itu Sumeneb. Sama IG-nya kan, dari dulu apa ini? Boleh ini. Cak Zen. Oke. Cak Zen, oke IG-nya ditulis di bawah sini ya. Oke. Tapi bukan artis Instagram sebenarnya. Oh bukan, ya nanti biar jadi artis Instagramnya PAJ Tembelang, jadi idolanya salah satu ya. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga channel kita ini selalu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf.